Sahabat Islami, kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah salah satu aspek yang paling menonjol dalam kehidupan beliau, yang menjadi teladan abadi bagi umat Islam. Kisah-kisah mengenai kecintaan dan kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga memberikan inspirasi bagi setiap muslim untuk mencontoh beliau. Berikut ini cerita Islami Channel One telah mengutip tentang kisah lengkap yang menggambarkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like terlebih dahulu, subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, salah satu misi utama beliau adalah menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Namun, jalan dakwah tidaklah mudah. Beliau menghadapi banyak tantangan, caci maki, bahkan ancaman pembunuhan. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menunjukkan kasih sayang kepada kaumnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ditolak oleh kaum kafir Quraisy, beliau tetap sabar dan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Ketika dihina, diludahi dan dilempari batu oleh penduduk Taif, beliau hanya berdoa kepada Allah agar mereka diberikan petunjuk, bukan meminta mereka dihukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mungkin dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Salah satu bukti kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam adalah doa-doa beliau untuk umatnya. Di malam hari, saat semua orang tertidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali bangun untuk melaksanakan salat malam dan berdoa dengan penuh kesedihan dan harapan. Dalam sujudnya, beliau memohon kepada Allah agar umatnya diampuni, diberi petunjuk dan dijauhkan dari api neraka. Beliau tidak hanya berdoa untuk orang-orang yang hidup pada zamannya, tetapi juga untuk generasi-generasi umat Islam yang akan datang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah umatku." Ketika ditanya oleh para sahabat mengapa beliau begitu sering mendoakan umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena aku mencintai mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan banyak hal demi umatnya. Beliau seringkali menahan lapar, berbagi makanan dengan orang lain, dan selalu mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Dalam perang Uhud, beliau terluka parah demi melindungi pasukan muslim. Meski dalam keadaan terluka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha menjaga semangat para sahabatnya dan berdoa agar umatnya diberikan kemenangan. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terlihat dalam bagaimana beliau bersikap terhadap anak-anak, orang tua dan kaum wanita. Beliau sangat peduli dengan kesejahteraan mereka, mengajarkan para sahabat untuk bersikap baik dan adil kepada semua golongan, tanpa memandang latar belakang. Salah satu sabdanya yang terkenal adalah, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Kasih sayang terbesar yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada umatnya adalah syafaatnya di hari kiamat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memohon kepada Allah agar umatnya yang berdosa diampuni dan diberikan jalan ke surga. Pada saat umat manusia menghadapi hari pengadilan yang sangat menakutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat manusia akan berlarian mencari syafaat dari para nabi dan rasul. Namun, semua nabi dan rasul akan menolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang dengan penuh kasih akan memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa umatnya. Di akhir hayatnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di ambang wafatnya, salah satu kekhawatiran terbesar beliau adalah nasib umatnya setelah kepergian beliau. Dalam kondisi yang sangat lemah, kata-kata yang beliau ucapkan berulang kali adalah umatku, umatku, umatku. Ini menunjukkan betapa besar cinta dan kasih sayang beliau kepada umat Islam. Kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kasih sayang yang tulus, tanpa pamrih, dan mencakup semua aspek kehidupan umatnya. Beliau mengajarkan cinta yang sejati, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Hingga akhir hayatnya, beliau selalu memikirkan kesejahteraan umatnya dan berdoa untuk keselamatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa peristiwa dan momen dalam kehidupan beliau yang semakin mempertegas bagaimana cinta dan perhatian beliau tidak hanya terbatas pada orang-orang yang dekat dengan beliau, tetapi juga kepada mereka yang tidak mengenalnya, bahkan terhadap para musuhnya. Salah satu kisah yang diceritakan untuk menggambarkan kelembutan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang seorang perempuan tua Yahudi yang setiap hari melempari beliau dengan sampah ketika beliau melewati rumahnya. Namun pada suatu hari, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, perempuan itu tidak lagi melemparkan sampah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasa ada yang berbeda. Karena penuh kasih dan peduli, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah perempuan tersebut untuk menanyakan kabarnya. Ternyata perempuan itu sedang sakit, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alih-alih menyimpan dendam, malah menawarkan bantuan dan mendoakannya agar segera sembuh. Perilaku ini mengejutkan perempuan tua tersebut. Ia akhirnya menyadari bahwa orang yang selama ini ia sakiti justru menunjukkan cinta kasih kepadanya. Hal ini menjadi salah satu alasan ia akhirnya memeluk Islam, tersentuh oleh akhlak-akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kepada manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan kasih sayang yang luar biasa terhadap makhluk Allah lainnya, termasuk hewan. Beliau selalu mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seekor unta yang mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seakan-akan unta itu mengeluh kepada beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanyakan pemilik unta tersebut dan berkata kepadanya, "Takutlah engkau kepada Allah dalam memperlakukan hewan ini. Ia mengeluh padaku bahwa engkau membiarkannya kelaparan dan terlalu banyak mempekerjakannya." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menegaskan bahwa berbuat baik kepada hewan adalah bentuk kasih sayang yang harus dijaga oleh setiap umat muslim. Bahkan beliau bersabda, "Barang siapa yang membunuh burung dengan sia-sia, burung itu akan mengadukan dirinya di hadapan Allah pada hari kiamat." Kemudian, salah satu bukti nyata dari kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana beliau memperlakukan anak-anak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang kepada anak-anak dan tidak pernah segan-segan menunjukkan cintanya kepada mereka. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering bermain-main dengan anak-anak dan selalu memberikan perhatian penuh kepada mereka. Anas juga berkata, "Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun dan tidak pernah sekalipun beliau menghardikku atau menegurku dengan kata-kata kasar, meski aku seringkali membuat kesalahan." Selain itu, ada sebuah kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperpendek salatnya ketika mendengar tangisan seorang anak. Beliau mengatakan, "Aku ingin memperpanjang salat, tetapi aku mendengar tangisan seorang bayi. Aku khawatir ibunya akan merasa tidak nyaman, maka aku memperpendek salatku." Fatahu Makkah atau penaklukan kota Mekah.
adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan betapa besar kasih sayang dan pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhasil merebut kembali kota Mekah tanpa pertumpahan darah, banyak musuh-musuh Islam yang khawatir akan balasan atas apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka ingat betul bagaimana mereka pernah menyiksa, mengejek, dan menyakiti kaum muslim. Namun, dalam momen bersejarah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan dan kasih sayang memberikan maaf kepada mereka semua. Beliau berkata kepada kaum Quraisy yang telah menentangnya selama bertahun-tahun, "Hari ini, aku katakan kepada kalian apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada balasan untuk kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian." Kata-kata tersebut tidak hanya menghapuskan rasa takut orang-orang Mekah, tetapi juga membuat banyak dari mereka tersentuh dan akhirnya memeluk Islam karena melihat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Sahabat Islami, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati akhir hayatnya, beliau memberikan wasiat-wasiat penting kepada umatnya. Salah satu wasiat yang sering beliau sampaikan adalah agar umatnya selalu menjaga salat dan memperlakukan sesama dengan baik. Di antara pesan-pesan terakhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya persatuan umat Islam dan agar kita selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan sunnahnya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan umatnya. Ketika malaikat Jibril datang untuk menjemput ruhnya, beliau masih berdoa, "Umatku, umatku," bahkan dalam kondisi sekarat. Yang ada dalam pikirannya adalah kesejahteraan dan keselamatan umat Islam. Sahabat Islami rahimakumullah, sebagai kesimpulan, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya adalah teladan abadi yang tak terputus oleh ruang dan waktu. Setiap tindakan dan perilaku beliau mencerminkan kelembutan, ketulusan, dan pengorbanan yang tiada tara. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipanggil untuk tidak hanya mengingat dan mengenang kasih sayangnya, tetapi juga untuk mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bahwa cinta dan kasih sayang adalah landasan utama dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan seluruh makhluk hidup. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita tentang bukti nyata daripada kasih sayang Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua untuk lebih meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada kesalahan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf, dan jika ada perbedaan pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.